Bab 261. Sebuah lubang besar yang dalamnya lebih dari 10 cm muncul di dinding beton. Orang tidak bisa membayangkan betapa besar kekuatan yang David berikan untuk pukulan ini. Tucker segera merasakan tulang punggungnya hancur karena benturan. Hah! Seteguk darah lainnya dimuntahkan. Keduanya menerobos dinding dan jatuh ke lantai di sisi lain. Perbedaan utama di antara mereka adalah bahwa Tucker dibiarkan tergeletak di lantai dengan napas terengah-engah dan diambang kematian sementara David berdiri tegak di tanah. Tucker ingin bangun tetapi hanya bisa menggerakkan tubuhnya tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Perlahan-lahan, Tucker telah menghabiskan seluruh energinya dan kegelapan tak menyelamatkannya. David berjalan mendekati Tucker dan mencoba merasakan denyut nadinya. Chuck, dia sudah mati. Ya, kenapa kamu begitu lemah? Aku bahkan belum bertanya siapa yang mengirimmu untuk membunuhku. Meskipun ini adalah pembunuhan pertamanya, David agak tidak terpengaruh olehnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh, dia sendiri yang akan terbunuh. Melihat wajah pembunuh ini, David menyadari bahwa orang ini adalah orang asing. Falcon bertanggung jawab atas hal-hal mengenai orang asing yang menyebabkan masalah di negara ini. Jadi David langsung memanggil Kapten Tim Vulture, Lucas. Dia memberitahu Lucas bahwa orang asing datang untuk membunuh dan menggunakan senjata yang sangat kuat untuk melakukannya. Kemudian dia mengirim alamatnya ke Lucas. Lucas menyuruh David untuk tetap di tempatnya karena dia akan pergi dengan cepat. Setelah sekitar 20 menit, David melihat sebuah helikopter militer terbang ke arahnya sebelum berhenti di atap gedung yang ditinggalkan. Tak lama kemudian, Lucas dan beberapa orang lainnya tiba di hadapan David. "Pak," teriak David, "apa yang terjadi?" Lucas bertanya. David melanjutkan untuk memberitahu Lucas apa yang terjadi. "Cari tahu siapa dia." Lucas memberitahu seorang anggota tim wanita yang datang bersamanya. "Ya Pak." 3 anggota tim wanita tiba di depan Tucker dan mengeluarkan resolusi larutan kimia dan menuangkannya ke wajah Tucker sebelum membersihkan wajahnya dengan air jernih. Selanjutnya, mereka mengeluarkan pemindaian wajah Tucker sebelum memutar pemindaian ke laptop. Setelah beberapa saat, seorang pemimpin tim wanita melaporkan, "Kami bertemu, Pak. Nama pria ini adalah Tucker, pembunuh ke-48 teratas di web gelap. Dia cukup terkenal di kalangan pembunuh karena meskipun hanya memiliki kekuatan seorang Tiger Ranker pemula, dia sangat terampil dengan segala macam senjata api. Siapa yang kamu sakiti? Agar orang ini mempekerjakan seseorang dari web gelap untuk membunuhmu, mereka pasti punya banyak uang," kata Lucas kepada David. Pikiran pertama David adalah Morris dan Gunther karena mereka masih hidup tetapi hilang. Sejauh yang dia ketahui, hanya keduanya yang memiliki perseteruan darah di dalamnya. "Bagaimana aku bisa mengetahuinya? Saya hanya seorang pelajar, siapa yang bisa saya sakiti?" David berkata dengan putus asa. "Baiklah, simpan untuk dirimu sendiri. Kalau begitu, lebih berhati-hatilah mulai sekarang. Kami tidak pernah tahu karena seseorang mungkin mengirim lebih banyak pembunuh untuk mengejar Anda lagi. Bawa saya ke tempat Anda bertarung dan beri saya detailnya." Petik 2. David membawa Lucas dan yang lainnya melalui tempat dia pertama kali menghindari sniping ke lokasi pertarungan terakhirnya dengan Tucker, mengungkapkan apa yang terjadi sepanjang waktu. Lucas dan yang lainnya bergidik ketika mereka melihat 2 peti seukuran kepalan tangan di lantai beton. Mereka sudah bisa membayangkan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh senapan sniper seperti itu jika mengenai seseorang. Kemudian ketika David membawa mereka ke tempat dia membunuh Tucker, Lucas tidak bisa tidak memuji kekuatan David secara internal. Ada lubang besar di dinding beton. Detail yang paling penting adalah usia muda David. David memiliki banyak potensi. Anggota tim wanita lainnya memandang David dengan kekaguman dan rasa hormat juga. Mereka takjub mengetahui bahwa pemuda seperti itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bab 262. David pergi, meninggalkan Lucas dan yang lainnya untuk menghadapi akibatnya karena mereka lebih berpengalaman dengan hal-hal seperti ini. Lucas memberitahu David bahwa anggota tim wanita itu berasal dari tim Spider, tim yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen Falcon.
Dia juga mengatakan kepada David untuk hanya menghubungi mereka jika ada informasi tambahan yang dia butuhkan dan bahwa para wanita ini akan memberitahu David jika mereka menemukan petunjuk baru. Dengan itu, mereka bertukar kontak. David memang melihat motif laba-laba di lengan mereka. Seragamnya seharusnya memiliki motif burung nasar juga, tapi dia tidak pernah memakainya sejak menerima seragam itu. Begitu dia kembali ke Starry Night Hotel, David merasakan kebutuhan mendesak untuk tumbuh lebih kuat. Apa yang terjadi hari ini sangat berbahaya, dan jika kekuatan pikirannya lebih lemah, dia mungkin tidak merasakan bahaya tepat waktu dan kehilangan nyawanya. Bahkan jika dia tidak mati, senapan sniper kaliber yang begitu kuat pasti akan melumpuhkannya. Itu menakutkan. Dia harus menaikkan poin mewahnya menjadi 1000 dan meningkatkan kekuatan pikirannya sehingga bisa menembus batas biasa. Kekuatan pikiran seseorang terlalu penting. Itu bisa merasakan bahaya sebelum itu terjadi. Dia tidak hanya perlu meningkatkan kekuatan pikirannya, tetapi juga statistik fisiknya. Dia masih terlalu lemah sekarang tetapi sudah ada seseorang yang menargetkannya. Lebih penting lagi, dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Tidak tahu adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Bagaimana jika seorang pembunuh bayaran yang kuat seperti Lucas mengejarnya lagi? Dia tidak bisa menjamin bisa melarikan diri dengan aman dari master seperti Lucas atau Liman. Paling tidak, David harus meningkatkan kemampuan bela diri ke level keduanya atau dia mungkin tidak merasa aman. Dia membutuhkan banyak poin mewah untuk itu. Bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak poin mewah dengan cara yang logis? David berpikir sebelum memanggil Pearl. Halo, Tuan Liddell. Pearl menyapa dari ujung telepon. Nona Pearl, ada beberapa barang yang ingin saya beli jadi bantu saya mencarinya. Saya ingin Anda membelinya sesegera mungkin, dan membeli yang terbaik yang ada. Uang bukan masalah, kata David. Apa yang ingin kamu beli? Mutiara bertanya. Saya ingin sebuah pulau, pesawat terbang, dan kapal pesiar. Dapatkan jet dan helikopter, dan beli kapal pesiar paling mewah yang ada. Apakah Anda yakin ingin membeli barang-barang ini, Tuan Liddell? Saya pikir akan lebih hemat biaya jika menggunakan uang untuk berinvestasi. Hal-hal itu hanya akan terdepresiasi nilainya, jadi Anda tidak akan mendapatkan apapun darinya, bujuk Pearl. Tidak apa-apa, investasikan saja seperti yang saya katakan uang tidak menjadi masalah. Oh, dan kemajuannya agak lambat, jadi percepatlah, oke. Jika Anda merasa telah merekrut cukup banyak orang, maka tugaskan mereka yang dapat diandalkan ke provinsi dan kota lain untuk pengembangan. Saya ingin Islik International menjadi perusahaan investasi kelas dunia. Baiklah, saya mengerti, Tuan Liddell. Mutiara menjawab. Karena David sudah memberi perintah, tidak ada lagi yang perlu dia katakan. Dia hanya ingin tahu dari mana David mendapatkan uang itu. Bahkan keluarga kaya pun tidak akan mengizinkan putra mereka menghabiskan uang seperti ini. Dia sangat bingung. Bukannya dia dalam posisi untuk ikut campur. Pangkalan rahasia di ibu kota. Lucas sedang menunggu laporan lab tuker. Seorang lelaki tua dengan topeng berjalan keluar dari lab. Bagaimana, Kole tua? Lucas bertanya. Penembak jitu adalah model yang disesuaikan dari pasar gelap Falconia. Pelurunya juga dibuat khusus untuk menghasilkan damage yang besar. Dia juga memiliki beberapa jenis senjata api khusus, dan menurut analisis kami, senjata ini pasti telah dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan dikirim ke negara itu. Tetapi tentang bagaimana mereka dikirim, kami tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, jelas bahwa pria ini sangat ahli dalam menggunakan senjata api, lapor Old Cole. Bagian terpenting dari kasus ini adalah senjata api ini. Kita perlu tahu bagaimana mereka masuk ke negara ini. Kita harus mencari tahu dan memutus rantai pasokan itu, atau masyarakat akan berada dalam risiko besar jika senjata ini menemukan jalan mereka ke gangster dan penjahat lainnya, kata Lucas. Katakan pada anak buahmu untuk pergi santai lain kali. Orang ini cukup kuat untuk menjadi Tiger Ranker, namun organnya benar-benar hancur. Tidak ada satupun tulang yang tidak patah di bagian atas tubuhnya. Orang-orang seperti dia jauh lebih berguna hidup daripada mati, caci Old Cole. Dia baru. Saya akan memberitahunya untuk menahan waktu berikutnya. Petik 2. Oh,
Tim Vulture memiliki anggota baru. Tanya Coletua. Ya, nomor 10. David tidak meninggalkan kamar hotelnya selama beberapa hari berikutnya. Takut dia akan tertembak di kepala jika dia keluar. Dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bisa merasakan bahaya lagi seperti yang dia lakukan terakhir kali. Dia masih memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, jadi dia tidak bisa mati begitu cepat. Dia menutup tirai rapat-rapat dan tidak berani berjalan mendekati jendela. Ada sebuah bangunan setinggi hotel di seberang kamarnya, dan dia takut seseorang akan mencoba menembaknya dari gedung yang berlawanan. Untungnya, di bawah panggilan dan desakannya yang terus-menerus, dia memperoleh cukup banyak dari pembelian di Springfield dan Capital City. Dia memiliki hingga 578 poin mewah sekarang. 1. Karyawannya telah menghubungi saluran untuk membeli pulau, pesawat, dan kapal pesiar. Dia bisa membelinya kapan saja dan mendapatkan banyak poin mewah. David melakukan ini semua sambil duduk dengan sabar di suite mewah yang megah di Starry Night Hotel. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan ruangan sampai dia mencapai terobosan kekuatan pikirannya. Tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. Ketika dia tidak ada hubungannya, dia akan mengirim pesan ke Celia atau obrolan grup sekolah menengah. Tim laba-laba telah menghubunginya kemarin dan mengatakan kepadanya bahwa mereka menemukan pria yang memikatnya ke gang. Pria itu adalah penduduk lokal di ibu kota dan berasal dari keluarga yang cukup kaya, tetapi memiliki kecanduan judi yang menyebabkan istri dan anak-anaknya meninggalkannya. Pria itu memiliki hutang yang sangat besar dan ditawari 100.000 hanya untuk memikat David ke gang, jadi dia melakukan apa yang diperintahkan. Tanpa ragu, Tucker pastilah orang di balik tawaran itu. Sial, 100.000 ini hampir membuat David kehilangan nyawanya. 1 hari lagi berlalu, yang sekarang adalah hari ketiga sejak David mengunci diri di kamar. Pada hari ini, Pearl akhirnya menelepon David dan memberitahu dia bahwa dia telah menghubungi saluran semua yang ingin dia beli. Namun, karena permintaan yang tiba-tiba, harga sedikit lebih tinggi. David tidak peduli apakah barang-barang itu paling mahal atau tidak. Bahkan, dia senang bahwa mereka lebih mahal sekarang. Setelah mentransfer uang ke Pearl, David mulai menunggu poin mewahnya bertambah. Dari siang hingga malam, ada 3 pembaruan pada poin mewahnya. Dia telah mendapatkan total hampir 300 poin, mencapai total 864 poin. David tidak peduli bagaimana dia menghabiskan uangnya selama itu memberinya poin yang lebih mewah. Kemudian dia mengalihkan semua aset baru itu dengan nama East League International. Dia membutuhkan sekitar 100 poin lagi sebelum dia mencapai 1.000 poin mewah. Ini berarti dia memiliki lebih dari 10 miliar dolar untuk dibelanjakan. Belum lagi poin 1.000 yang mewah hanya bisa meningkatkan kekuatan pikirannya ke tingkat yang sama dengan statistik tubuhnya. Dia masih membutuhkan lebih banyak poin mewah sebelum dia dapat lebih meningkatkan kekuatan pikiran dan tubuhnya. Oleh karena itu, David secara mental menyapu orang-orang yang dikenalnya dan mencoba menemukan seseorang yang dapat membantunya mendapatkan lebih banyak poin dalam waktu singkat. Bab 263. David segera memikirkan seseorang. Andy Lewis. Pria itu baru saja menghabiskan sekitar 10 miliar untuk sebuah tambang di Safariland, di mana dia saat ini memiliki 25% saham. David berpikir bahwa jika dia bisa membuat Andy membantunya membeli 2 tambang, maka dia seharusnya bisa menghabiskan 20 atau 30 miliar dolar lagi dan mendapatkan lebih banyak poin mewah. Jadi itulah yang dia lakukan. David segera menelepon Andy. Dia merasa sangat tidak nyaman karena dia tidak bisa meninggalkan kamarnya dan menolak untuk melakukannya sampai dia mencapai terobosan dalam kekuatan pikirannya. Hei, Daud. Dan di sini saya pikir Anda tidak peduli dengan saham Anda, kata Andy melalui telepon. Andy sibuk dengan tambang di Safariland akhir-akhir ini, jadi dia tidak mengetahui aktivitas David di dalam negeri. Dia juga tidak tahu bahwa David telah menjadi anggota inti SCC. Andy, saya menelepon karena saya tidak peduli dengan saham saya sebenarnya ingin meminta bantuan Anda, kata David lugas. Apa yang bisa saya bantu, David? Kamu punya kontak di Safariland, kan?
Saya berpikir mungkin saya bisa membeli 2 tambang untuk bersenang-senang. Oh, Anda ingin membeli tambang juga, David? Apakah Anda memikirkan tambang berlian atau tambang emas? Tanya Andy. Apapun berhasil. Saya mendapat uang tambahan akhir-akhir ini dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan mereka. Jadi saya pikir saya akan membeli 2 tambang untuk bersenang-senang. Jika itu masalahnya, aku mungkin punya rekomendasi bagus untukmu. Seseorang menemukan tambang berlian di tempat yang tidak terlalu jauh dari tambang. Mereka berhasil menambang berlian kelas sangat tinggi seukuran ibu jari senilai puluhan juta. Namun, pemiliknya bukan orang lokal dan ingin menjual tambang ke Summerland. Satu-satunya hal adalah karena ini adalah tambang yang baru ditemukan, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana situasi di dalamnya, jadi itu cukup berisiko. Ya, tidak apa-apa. Saya tidak takut risiko, bantu saya menghubungi penanggung jawab. Secepat mungkin, sebaiknya, kata David mendesak. Semuanya berjalan seperti yang dia harapkan, dan dia tidak peduli dengan risikonya. Kalau begitu saya akan membantu Anda bertanya kepada mereka dan menghubungi Anda nanti, kata Andy. Tanya mereka sekarang. Aku akan menunggu teleponmu. David bergegas, dan dia takut dia harus menunggu lama jika dia tidak mendesak Andy. Kamu membutuhkannya begitu cepat? Tanya Andy bingung. Ya, ini sangat mendesak. Jadi tolong bantu saya bertanya segera, saya akan menunggu telepon Anda. Kemudian, David mengakhiri panggilan sebelum Andy sempat menjawab. Tak lama kemudian, Andy menelepon kembali. Hei, Andy, bagaimana hasilnya? David mengangkat telepon dan bertanya. David, dia meminta 30 miliar. Saya pikir saya bisa bernegosiasi untuk harga yang lebih murah, tetapi risikonya cukup tinggi. Bagaimanapun, ini adalah tambang baru dan tidak ada jaminan seberapa dalam tambang ini. Anda mungkin tidak dapat memperoleh kembali biaya pokok jika tambangnya lebih kecil dari yang diharapkan. Tidak apa-apa, saya akan membelinya selama dia menjual. Saya mencari sesuatu yang menarik dan apa gunanya membeli tambang tanpa risiko. Aku akan membelinya. Kamu yakin, David? 30 miliar bukan jumlah yang kecil, Anda tahu. Petik 2. Ya, aku yakin. Saya akan menyerahkan pembelian ini kepada Anda dan saya akan menandatangani kontraknya besok. Saya akan memberi Anda 10% dari saham juga. Petik 2. Apa? Tidak. Saya tidak dapat menerima pembagian ini. Kami berteman, dan ini hanya masalah kecil, Andy cepat-cepat menolak. Dia tidak mengharapkan David untuk memberinya 10% dari saham. David pada dasarnya hanya memberinya 2 miliar secara gratis. Sebenarnya, bahkan mungkin lebih dari 3 miliar. Sebanyak Andy ingin menerima 3 miliar, dia masih menolak David. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke Safariland setelah membeli tambang ini, Andy. Saya masih membutuhkan bantuan Anda dalam pengembangan. Jadi pertimbangkan 10% ini sebagai investasi teknologi. Saya menawarkannya kepada Anda karena Anda adalah teman saya, jadi terima saja. Petik 2. Baik-baik saja maka, Andy menerimanya setelah beberapa pemikiran. David sudah membujuknya untuk menerima saham itu, jadi dia akan terlihat sombong jika terus menolak. Namun, Andy kemudian berkata, katakan padaku jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku di masa depan. Oke, David. Selama saya bisa, saya tidak akan mengatakan tidak. Baik-baik saja maka, tanda tangani kontraknya besok, saya akan mengirimkan uangnya kepada Anda. David akhirnya menghela nafas lega setelah mengakhiri panggilan. Dia akhirnya bisa mencapai terobosan dalam kekuatan pikiran. Bab 264. Keesokan harinya, Andy memang menangani masalah ini dengan tepat. David segera mentransfer 30 miliar kepadanya. Ditambah dengan beberapa investasi selesai di Springfield dan Capital City, poin mewah David meningkat menjadi 1.215 poin. David duduk di sofa dan menatap sistem antarmuka di depannya, lalu dia mengetuk tombol plus setelah statistik kekuatan pikiran. Sebuah jendela muncul. Kekuatan pikiran tuan rumah David telah mencapai maksimal orang biasa di planet ini. Apakah Anda ingin terus meningkatkan kekuatan pikiran? Kenaikan ini akan menelan biaya 1.000 poin mewah. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, David memilih, ya.
Setelah dikurangi 1000 poin mewah, hanya tersisa 215 poin. David merasakan sakit yang tajam di pikirannya seolah-olah dia sedang ditusuk dengan jarum. Rasa sakit itu berlangsung cukup lama sebelum perlahan mulai berdenyut. David berbaring di sofa, pikirannya kabur dan kabur. Setelah beberapa waktu, David duduk lagi. Kali ini pikiran jernih. Momen ini mirip dengan pria mabuk yang tiba-tiba sadar. Tidak hanya pikiran yang jernih, tetapi inderanya juga ditingkatkan. Dia bahkan bisa mendengar nyamuk terbang di sudut ruangan. David sangat gembira. Kekuatan pikirannya akhirnya menembus batasnya. Dia dengan cepat memeriksa sistem antarmuka. Seperti statistik tubuhnya, kekuatan mentalnya juga telah berubah dari batas biasa ke tingkat luar biasa. Dengan sisa 215 poin mewah, David menekan tombol plus di sebelah statistik tubuhnya. Setelah menghabiskan 100 poin mewah, statistik tubuhnya telah mencapai level luar biasa 2. Dia terus menekan tombol hingga hanya tersisa 15 poin mewah dan statistik tubuhnya telah mencapai level luar biasa. Ini berarti bahwa menaikkan kekuatan tubuh dan pikiran hanya akan menghabiskan 100 poin mewah. Sementara dia telah menaikkan statistik tubuhnya 2 kali, dia tidak merasa sangat berbeda. Dia memang merasa sedikit panas, tapi tidak begitu jelas bagaimana perasaannya ketika dia mencapai terobosan. Setelah itu selesai, David segera mandi dan mengganti pakaian. Dia siap untuk meninggalkan kamarnya setelah tinggal di dalam selama 3-4 hari. Dia segera tiba di lobi Starry Night Hotel. "Halo, Tuan Liddell." "Halo, Tuan Liddell." Manajer lobi, Lucille, dan beberapa resepsionis lainnya menyambut David secara bersamaan. David sangat kaya raya, rela menghabiskan puluhan juta untuk memesan kamar suite mewah yang megah bagi karyawannya di Hotel Bintang 10. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sekarang dia muncul di hadapan mereka. Itu benar bahwa mereka menawarkan layanan terbaik yang mereka bisa. "Halo, terima kasih atas kerja keras Anda hari ini," kata David sambil tersenyum, seolah-olah dia adalah pemilik hotel. Begitu David meninggalkan hotel, dia masuk ke mobilnya dan pergi. Di lobi Starry Night Hotel, para resepsionis mulai berbicara David di antara mereka sendiri. "Apakah kalian juga menyadarinya? Ada yang berbeda dari Tuan Liddell hari ini." "Ya, aku juga melihatnya. Saya merasa dia lebih energi dan percaya diri." Ya, aku juga merasakannya. Aku tidak bisa membayangkan keberuntungan seperti apa yang kamu perlukan untuk menikahi seseorang seperti Tuan Liddell. Dia tampan, percaya diri, kaya, dan pria yang baik. Dia sama sekali tidak sombong dan sombong. Jika Tuan Liddell mau, aku rela menjadi kekasihnya. Kamu gadis bodoh, apakah kamu jatuh cinta? Apakah kamu memberitahuku bahwa kalian tidak mau? Saya hanya mengatakan jika dia mau, saya bersedia. Aku tidak bilang aku tidak mau. Lucille berdiri di tengah lobi dan melihat David pergi. Dia sedikit pusing ketika dia mendengar pidato di antara mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak malu, tetapi percakapan mereka juga menarik minatnya. Jika David mau, apakah dia bersedia? Tanpa banyak berpikir, Lucille tahu apa penjelasannya. Dengan senang hati. Bab 265. Universitas Greenwood. Saat ini sedang istirahat makan siang. Di kursi di tepi danau buatan, dua siswa sedang berbicara satu sama lain. Meskipun demikian, salah satu dari mereka duduk di kursi sementara yang lain berdiri dengan sopan di sekitarnya. "Apakah David belum datang ke kelas?" Hanley bertanya dari mana dia duduk di kursi. "Belum, Hanley. David tidak datang ke sekolah selama 4-5 hari terakhir," jawab siswa yang berdiri. David adalah mahasiswa pertukaran di Greenwood University. Karena dia berada di kelas yang sama dengan siswa lainnya, yang terakhir tahu betul apakah David datang ke sekolah atau tidak. "Laporkan aku segera setelah David kembali." "Maafkan aku, Hanley." "Baiklah, kamu mungkin akan dimaafkan sekarang. Pergi." "Ya, Hanley," jawab siswa itu, yang kemudian membungkuk sebelum pergi. Hanley duduk di kursi dan menatap kolam yang tenang tidak terlalu jauh. Namun, emosinya jauh dari tenang.
Gadis cantik yang telah dilihatnya selama 3 tahun ini sekarang diambil darinya oleh seorang siswa pertukaran yang baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Dia menolak untuk mempercayai rumor pada awalnya, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya ketika dia melihat gambar serta reaksi Celia terhadap diskusi. Foto-foto itu seharusnya diambil dari lokasinya saat ini, dan sepertinya Celia memang menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Tidak ada bukti Photoshop yang digunakan juga. Sikap Celia tentang masalah ini juga menjadi masalah. Dia selalu berdiri dan mengklarifikasi rumor yang ada antara dia dan dirinya sendiri. Namun, sudah beberapa hari sejak gambar-gambar itu muncul dan dia belum mengklarifikasi apapun. Dia mungkin tidak mengkonfirmasi apapun, tetapi sejauh menyangkut Hanley, tidak mengklarifikasi sama dengan mengkonfirmasi rumor. Ini adalah pukulan besar bagi martabatnya. Dia telah menjadi bahan tertawaan sekolah beberapa hari ini. Ketika orang berdiskusi dengan pacar Celia, mereka semua akan teringat Hanley, yang telah mengejar Celia selama 3 tahun terakhir. Dia adalah Hanley Chasez, salah satu Fantastic Four dari Greenwood University yang disetujui publik. Dia pintar dan tampan. Belum lagi dia juga orang lokal di ibu kota. Keluarga Chasez mungkin bukan salah satu keluarga paling terkemuka di ibu kota, tetapi tentu saja mereka termasuk keluarga yang berperingkat tinggi. Tidak lebih-lebihkan, tetapi yang harus dia lakukan hanyalah menyebarkan beberapa rumor dan akan ada cukup banyak gadis di sekolah yang ingin tidur di dekatnya untuk menjelajahi lapangan olahraga sekolah 2 kali. Dia juga bermain-main dengan beberapa gadis sebelum universitas. Namun, begitu dia mulai kuliah dan bertemu Celia, dia mendapati dirinya sepenuhnya ditaklukkan oleh kecantikannya dan hanya menginginkan kecantikan lotus salju murni ini untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia mengubah kebiasaan hidupnya dan memutuskannya dengan semua gadis di masa lalunya. Namun, itu tidak berhasil. Celia tidak merasa nyaman. Sudah 3 tahun, dan dia telah melakukan begitu banyak hal selama 3 tahun ini. Hanya untuk menerima kabar bahwa Celia punya pacar, dan pacar itu adalah orang lain. Pada saat itu, ekspresi Hanley yang sopan berubah menjadi sesuatu yang mereda. Dia tidak pernah ditolak seumur hidupnya. Jika dia tidak dapat memiliki sesuatu, maka dia akan menghancurkannya sehingga tidak ada orang lain yang dapat memilikinya juga. Ini adalah moto hidupnya. Lebih baik aku menyakiti semua orang daripada disakiti oleh siapapun. Bab 266. 2 hari lagi berlalu, dan sekarang adalah akhir pekan. David masih berkeliaran membeli perkebunan. Namun, karena tidak ada pembelian besar, kenaikan poin mewah itu lambat. Butuh kurang dari 10 miliar dolar untuk beralih dari 15 menjadi 108 poin dalam 2 hari. David mengetuk tubuh lagi tanpa ragu-ragu. Ada 8 poin mewah setelah dia selesai, sementara tubuhnya mencapai level 4 yang luar biasa. Dalam perjalanan kembali ke Starry Night Hotel, David memperhatikan bahwa daerah itu ramai. Ada begitu banyak mobil mewah di depan pintu masuk sehingga hampir tidak ada tempat parkir yang tersisa. Ada juga kepadatan banyak orang di sekitar hotel. Banyak yang memegang tanda dan spanduk tetapi diblokir oleh puluhan penjaga keamanan. Apakah ini penggemar? Apakah ada selebritas yang check-in ke Starry Night Hotel? Dia hanya bisa memarkir mobilnya di tempat parkir bawah tanah. David dihentikan ketika dia sampai di pintu masuk utama. Dulu ada 4 memperkenalkan wanita di sini, dan sekarang menjadi 4 penjaga keamanan. Tuan, tolong tunjukkan kartu kamar Anda. Tidak ada yang diizinkan masuk kecuali tamu hotel saat ini, kata salah satu penjaga keamanan. David berbicara ketika Lucille Yates melihatnya di lobi dan memaksa mendekat. Selamat malam, Tuan Liddell. Kemudian Lucille menoleh ke penjaga keamanan dan berkata, Tuan Liddell adalah hotel VIP. Lewat sini, Tuan Liddell, kata Lucille. David mengikuti Lucille ke lobi hotel. Mau makan apa malam ini, Tuan Liddell? Aku akan menyiapkannya untukmu. Lucille berkata dengan hormat. Apapun, beri aku yang biasa. Ngomong-ngomong, ada apa dengan hotel malam ini? David bertanya dengan santai. Liddell, kami memiliki sutradara yang menayangkan film baru di hotel kami malam ini. Dia mengundang banyak selebriti dan investor film untuk hadir.
Saya mendengar ada upacara sumbangan kecil di akhir. Dia memfilmkannya di tempat yang sangat miskin, jadi dia ingin melakukan bagiannya untuk membantu masyarakat setempat. Sutradaranya terkenal secara internasional, kata Lucille. Oh, saya mengerti. Apakah Anda memerlukan undangan untuk masuk? Saya kira tidak begitu. Baiklah kalau begitu, di lantai berapa? Aku akan memeriksanya nanti. Ada di aula di lantai 60. Oke, terima kasih. David berkata dan naik ke atas. Kembali ke dalam ruangan, David mandi, mengganti pakaian, dan hendak memeriksa pemutaran perdana. David mengagumi orang-orang yang mau membantu orang lain dengan pengaruh mereka. Lagi pula dia bebas, jadi dia ingin memeriksanya dan menyumbangkan sejumlah uang. Meskipun memberikan sumbangan tidak akan meningkatkan poin kemewahannya, dia tetap ingin membantu karena dia kaya raya. Dia ingin menyiapkan dana amal atau sesuatu tetapi tidak ingin menjadi terkenal. Dia juga sibuk memperbaiki dirinya akhir-akhir ini sehingga dia tidak punya energi untuk melakukannya. Begitu dia cukup puas dengan kekuatan dan stabilitas Islik International, dia akan menyiapkan dana amal atas nama Islik International dan menghabiskan sejumlah uang untuk membantu orang yang membutuhkan. Uang tidak berarti banyak baginya saat ini. Begitu dia mencapai lantai 60 hotel, dia melihat beberapa pelayan wanita cantik berdiri di pintu masuk aula. David masuk. Tidak ada yang meminta undangan, jadi dia langsung masuk ke aula. Aula itu sangat besar. Bisa disebut itu adalah tempat yang sempurna untuk pesta mewah semacam ini. Setidaknya ada 2/3 lebih besar dari pesta yang dia hadiri di Lake City. Aula juga perabotannya indah. Tidak heran itu adalah hotel bintang 10 premium. Ada banyak orang di sekitar, mungkin 200 atau 300 orang, tetapi aula itu masih tampak kosong. Kedatangan David tidak menarik perhatian siapapun karena semua orang sibuk mengarahkannya ke lingkaran mereka masing-masing. David pergi ke bagian makanan, mengambil piring, dan mulai mengisinya dengan makanan. Setelah berlari sepanjang hari, dia kelaparan. Dia menemukan sudut dan menikmati makanannya. Makanan di pesta mewah cukup enak. Dia melihat sekeliling aula. Ada banyak selebritis yang sebelumnya hanya pernah melihat David di TV. Namun, ada 2 orang yang dia kenal, Mary Ken, salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun, serta Empress Elsa Winters. Mereka bertemu di Lake City. Namun, David tidak punya niat untuk menyapa mereka. Lagi pula, mereka tidak akrab satu sama lain. Sangat diragukan mereka bahkan mengingatnya. Bab 267. Mari tersenyum dan berbicara dengan seorang investor yang gendut dan botak. Bagi orang luar, dia adalah salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun di negara ini dan memiliki kehidupan yang glamor. Namun, hanya dia yang tahu kebenarannya. Dia tidak lebih dari mainan bagi para kapitalis. Dia akhirnya mengantongi film anggaran besar yang telah dia persiapkan sejak lama, tetapi yang disebut investor itu kesal karena dia tidak mau tidur dengannya. Investor itu menarik diri dari proyek itu secara tiba-tiba, dan sang sutradara memenggal kepalanya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa investor menarik investasinya dengan acuh tak acuh karena dia. Jika dia tidak bisa membawa investasi baru, dia bisa melupakan karirnya di industri film. Dengan kata lain, jika dia gagal mendapatkan investor baru, dia akan masuk daftar hitam. Dengan status direktur, akan mudah untuk memasukkan pendatang baru seperti dia ke daftar hitam. Karena itu, meskipun dia merasa jijik dengan tatapan predator investor, dia masih tersenyum dan mengobrol dengannya. Untungnya, ada banyak orang di sini, dan mereka semua adalah orang-orang penting. Kalau tidak, dia pasti sudah diraba-raba sekarang. Terkadang dia berpikir untuk meninggalkan industri hiburan dan menjalani hidupnya sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan siapapun. Namun, dia harus memenuhi harapan orang tua, mentor, manajer, asisten, dan staf studionya. Mereka semua mengandalkannya untuk mencari nafkah. Jika dia tidak bekerja atau masuk daftar hitam, mereka akan kehilangan pekerjaan, dan orang tua serta mentornya akan kecewa. Wilson, film yang akan kita syuting kali ini memiliki plot yang bagus dan pemeran yang kuat. Anda akan menghasilkan banyak uang darinya. Petik 2. Mes.
Ken, bagaimanapun juga, ini adalah investasi besar. Saya harus kembali dan mendiskusikannya dengan Dewan Direksi. Apapun yang terjadi selanjutnya tergantung pada kinerja Anda. Tidakkah menurutmu begitu? Ten, Wilson berkata dalam bahasa Inggris yang patah-patah sambil menatap Mary dengan penuh nafsu. Dia telah lama bernafsu mengejar bintang yang sedang naik daun. Sekarang dia punya kesempatan, dia akan bersenang-senang dengannya. Dia senang memikirkan bahwa dia mungkin bisa menekan dirinya sendiri pada tubuh mungil yang indah di depannya malam ini. Ten, Wilson, apakah Anda perlu kembali dan mendiskusikannya? Semua orang tahu Anda yang menentukan di perusahaan. Tidak ada yang berani membantah pendapat Anda. Saya jamin Anda akan menghasilkan banyak uang dengan berinvestasi di film ini, kata Mary, masih tersenyum. Ken, itu bukan cara kerjanya. Saya harus bertanggung jawab terhadap pemegang saham saya, bukan? Tidak ada investasi yang dijamin menghasilkan uang akhir-akhir ini. Ada risiko. Maukah Anda datang kepada saya jika itu adalah kemenangan yang pasti? Benar, aku sangat percaya padamu, tapi aku harus memikirkannya. Oh, Mary menghela nafas pada dirinya sendiri. Semua investor ini sama saja. Selain menghasilkan uang, mereka juga menginginkan keuntungan lain. Tidak mudah bagi seseorang tanpa latar belakang yang tidak ingin menukar tubuhnya dengan sumber daya seperti dirinya untuk mencapai titik ini. Namun, dia kehabisan ide. Entah dia menukar tubuhnya untuk investasi atau menunggu dirinya masuk daftar hitam. Bahkan jika dia akan menukar tubuhnya, dia setidaknya harus menemukan seseorang yang lebih muda dan lebih tampan. Mary Wilson gemuk dengan perut yang menonjol, dan juga botak. Dia cukup tua untuk menjadi ayahnya, dan matanya yang kecil akan berubah penuh nafsu setiap kali dia melihat seorang gadis cantik. Dia merasa jijik untuk tidur dengan orang seperti dia. Dia lebih suka melompat ke sungai. Kembalilah dan pikirkan lagi, Tuan Wilson. Saya akan bertanya kepada yang lain apakah mereka tertarik. Selamat tinggal. Dengan itu, Mary berbalik dan pergi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Tuan Wilson. Karena dia tidak bisa mengubah nasibnya, dia selalu bisa memilih seseorang yang lebih enak dipandang. Siapapun yang bisa memasuki aula ini adalah selebriti atau investor, dan dia selalu bisa menemukan pria yang lebih muda dan lebih tampan. Ken, Nona Ken, saya bisa berinvestasi lebih banyak. Mari kita bicara lebih banyak. Tuan Wilson dengan cepat berseru, tidak menyangka Mary akan segera pergi. Bab 268. Namun, Mary mengabaikannya. Mary berkeliling dan berbicara dengan dua investor yang lebih muda dan lebih tampan, tetapi gagal. Mereka mengatakan perusahaan mereka tidak memiliki rencana untuk berinvestasi dalam film beranggaran besar seperti itu. Lagi pula, investasi yang diusulkan untuk film itu adalah 300 juta hingga 500 juta dolar. Itu adalah uang sungguhan, dan tidak semua orang mampu membelinya. Beberapa perusahaan mungkin terlihat memiliki nilai pasar miliaran dolar, tetapi tidak banyak dari mereka yang dapat mengambil beberapa miliar dolar tanpa mengganggu operasi bisnis mereka. Bagaimana keadaannya, Mary? Seorang wanita parubaya yang cantik berjalan mendekat dan bertanya. Itu adalah manajer Mary, Hannah Clement. Dia juga orang yang menyaksikan Mary lulus dari sekolah dan sampai di tempat dia hari ini. Mary menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak kemajuan, Hannah. Bagaimana denganmu? Saya juga. Oh, hanya ada sedikit perusahaan yang mampu membiayai film-film anggaran besar semacam ini, dan kami telah berbicara dengan sebanyak mungkin, kata Hannah sambil menghela nafas. Hannah, apakah Anda pikir saya hanya punya satu pilihan tersisa? Begitulah cara industri bekerja sekarang. Mereka tidak peduli dengan usaha dan keterampilan akting Anda. Selama Anda bersedia mengorbankan tubuh Anda, siapapun bisa menjadi pemeran utama wanita. Mary berkata dengan mata merah. Oh, Mary, jangan terlalu memikirkannya. Kita bisa berhenti jika tidak ada cara lain. Dia pikir dia siapa yang akan membuat daftar hitam siapapun yang dia inginkan. Saya akan mengekspos dia jika dia memasukkan Anda ke daftar hitam. Kami hanya akan berusaha sekuat tenaga dan melawannya paling buruk. Hannah berkata sambil menyentuh kepala Mary. Kemudian,
Sebuah suara mencapai telinga mereka. Mes, Ken, kudengar kau butuh uang untuk filmmu. Mereka mengikuti suara itu dan melihat wajah tampan menatap mereka sambil tersenyum. David ingin pergi setelah mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan menyumbangkan sejumlah uang, tetapi sejak kekuatan pikirannya menembus, mata dan telinganya menjadi sangat tajam. Mary dan Hannah tidak jauh darinya ketika mereka berbicara, jadi dia mendengar percakapan mereka. Mereka sepertinya sedang mencari investor. Apakah itu tidak memberikan poin mewah gratis? Mungkin tidak banyak, tetapi semuanya membantu. Investasi dalam film juga merupakan cara baginya untuk bertemu dengan beberapa sutradara dan apa yang tidak melalui Mary. Mereka bisa mendekatinya kapanpun mereka membutuhkan investasi, dan dia akan mendapatkan banyak poin mewah. Karena itu, dia datang. Apakah Anda Tuan Liddell? Mary bertanya dengan heran. David terlihat lebih tampan dan berkelas daripada terakhir kali mereka bertemu di Lake City, jadi Mary sedikit tidak yakin. Untung Anda tidak melupakan saya, Mas Ken. David tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Anda penyelamat saya, Ten. Liddell, bagaimana aku bisa melupakanmu? Kamu semakin tampan, jadi aku tidak yakin, kata Mary sambil tersipu. Hannah juga terkejut melihat David. Sosok, penampilan, dan temperamennya sempurna. Dia memiliki senyum di wajahnya ketika dia berbicara, dan itu membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Dia telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun dan telah bertemu banyak anak muda yang brilian, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat menandingi David. Jika dia bergabung dengan industri hiburan, dia bisa memikat banyak wanita dari segala usia. Bab 269. Mary, siapa ini? Tanya Hannah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mary memiliki teman seperti itu? Bagaimanapun, dia dan Mary tidak dapat dipisahkan. Secara kasar, dia bahkan tahu berapa banyak tahi lalat yang dimiliki Mary. Lagi pula, dia mengenal hampir semua teman Mary tetapi belum pernah mendengar tentang David. Jika dia bisa membuat David bergabung dengan studio mereka, dia akan menjadi sapi perah mereka setelah beberapa pengemasan. Itu adalah era pengaruh. Penampilan David sekarang menarik bagi para gadis. Biarkan dia mengemasnya, dan dia bisa menjamin bahwa David akan menjadi idola paling populer di sekitarnya. Dia akan mendapatkan begitu banyak kesepakatan komersial dan dukungan sehingga mereka akan menghasilkan cukup uang untuk memberi makan diri mereka sendiri selama sisa hidup mereka bahkan jika itu hanya untuk beberapa tahun. Hannah, ini Tuan David Liddell, orang yang menyelamatkan kehidupan di Lake City, jawab Mary. Jadi, Anda adalah Tuan Liddell. Lingkaran cahaya. Saya manajer Mary. Namaku Hannah Clement, kata Hannah sambil mengulurkan tangan ke David. Dia telah mendengar Mary menyebutkan kejadian di Lake City tetapi tidak mempedulikannya. Sebagai bintang muda pemula, sangat normal untuk dimanfaatkan. Semuanya baik-baik saja selama dia tidak kehilangan kesuciannya. Halo, Hannah. David juga mengulurkan tangan dan menjabat tangan Hannah. Kemudian dia berkata, bagus sekali Anda tidak melupakan saya, Mas Ken. Penyelamat apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya baru saja mendengar Anda sedang mencari investor untuk film yang Anda rencanakan untuk difilmkan. Ya, investor lama kami tiba-tiba keluar, jadi kami masih mencari investor baru. Tapi kami belum memeriksa karena besarnya investasi, kata Mary, agak sedih. Saya bisa berinvestasi di dalamnya. Mary membeku sebelum bertanya dengan gembira, apakah Anda berinvestasi dalam film juga, Tuan Liddell? Saya tidak pernah berinvestasi dalam satu. Tapi aku ingin mencoba. Mary berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan Liddell, saya sarankan Anda mencari film dengan anggaran lebih rendah jika Anda berinvestasi untuk pertama kalinya. Aku bisa mengenalkanmu pada beberapa orang. Tidak bisakah aku berinvestasi dalam film yang kamu rekam? David bertanya, bingung. Anggaran investasi kita cukup besar. Saya dapat berjanji bahwa saya akan melakukan yang terbaik, namun itu juga masih tergantung pada pasar. Ada banyak risiko. Ini pertama kalinya Anda berinvestasi di film, dan kehilangan uang akan merusak kepercayaan diri Anda, jelas Mary.
Berapa besar anggaran investasinya? Sekitar 3 hingga 500 juta dolar. David merasa itu mahal ketika mereka pertama kali berdiskusi dan menjadi sedikit bersemangat. Namun, itu hanya 3 hingga 500 juta dolar. Saya akan berinvestasi dalam film Anda, tetapi 3 hingga 500 juta dolar tidak akan cukup, kata David. Mary hendak berbicara dengan David lagi, tetapi Hannah memukulnya sebelum dia bisa berbicara. Berapa banyak yang akan Anda investasikan, Tuan Liddell? Mungkin kita bisa menemukan beberapa investor lagi dan berbagi anggaran. Banyak produksi besar yang melakukannya saat ini. Film bagus apa yang bisa dibuat dengan 3 atau 500 juta dolar? Saya seorang kesempurnaan yang akan melakukan yang terbaik dalam segala hal yang saya lakukan. Karena saya telah memutuskan untuk berinvestasi dalam film, Anda harus memfilmkan pengambilan gambar terbaik dengan peralatan terbaik yang ada. Saya akan berinvestasi 1 miliar dolar terlebih dahulu. Jika itu tidak cukup, saya akan meningkatkannya, kata David tegas. Liddell, bagaimana itu pantas? Mary tergagap. Hannah tidak menjawab. Itu karena dia telah memutuskan bahwa David membodohi mereka. Dia pasti menyukai Mary dan ingin membuatnya terkesan. Kemudian dia akan membujuknya untuk tidur di sana untuk menipu uang dan seks. Dia tidak mengira David menjadi orang seperti itu ketika dia terlihat begitu baik. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Selain itu, Mary tampak yakin. Untungnya, dia ada di sini hari ini. Kalau tidak, Mary akan tertipu. Bab 270. Hannah telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun. Pengalaman seorang pemula industri hiburan seperti Mary bukanlah tandingannya. Dia belum pernah melihat investor yang menganggap jumlah investasinya terlalu sedikit dan akan melakukan top-up tanpa alasan. Selain itu, ia menambah beberapa ratus juta dolar. Menjadi kesempurnaan dan melakukan yang terbaik dalam segala hal adalah omong kosong. Siapa yang tidak akan memiliki lebih banyak uang? Itu tidak masuk akal, dan jumlahnya terlalu berlebihan. Dia akan tertipu jika itu masuk akal karena penampilan David sangat menipu. Namun, dia tidak segera mengeksposnya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan David selanjutnya. Jika Hannah mengikuti Mary ke pesta pribadi di Lake City, dia akan berpikir berbeda. Semua orang di sana adalah orang-orang hebat di Lake City. Mereka bernilai miliaran atau bahkan puluhan miliar dolar. Mengapa David, yang bisa berkembang pesat di tempat seperti itu, menipu seorang bintang muda di tahap awal populer? Kenapa tidak? Itu kesepakatan. Saya akan berinvestasi, dan Anda hanya perlu bekerja dengan baik. Saya akan top up jika anggarannya tidak cukup, kata David dengan ramah. Terima kasih, Tuan Liddell. Betulkah? Anda menyelamatkan saya sekali, dan kali ini Anda menyelamatkan saya lagi. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Mary dan memeluk David. Dia percaya David. Itu karena dia telah melihat betapa cakapnya David dan bagaimana dia mengendarai mobil sportnya yang hampir 100 juta dolar. David dengan cepat meraih Mary. Apa yang dia lakukan? Ini akan menjadi berita besar jika seseorang melihat mereka. Mary Ken dari 4 bintang yang sedang naik daun memeluk orang asing. Itu akan menjadi berita utama. Dia tidak ingin menjadi terkenal. Hannah dengan cepat meraih Mary dan memeluknya. Dia tidak berharap Mary melakukan itu. Mereka akan kesulitan menjelaskan diri mereka sendiri jika ada yang merekam ini. Hannah melihat sekeliling. Untungnya, mereka berada di sudut ruangan, jadi seharusnya tidak ada yang memperhatikan. Ken, aku tidak mampu membelinya, kata David. Mary, apa sih yang kamu lakukan? Bagaimana jika seseorang melihatmu? Hannah juga berkata. Mary juga menyadari bahwa tindakannya tidak pantas. Dia sekarang menjadi figur publik, dan setiap gerakannya diperbesar. Liddell, dan Hannah, aku minta maaf. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Liddell dan melakukannya secara mendadak, kata Mary maaf meminta. David telah membuat Hannah terkesan pada awalnya. Namun, dia sekarang semakin yakin bahwa David adalah seorang brengsek yang ditipu demi uang dan seks dengan penampilannya. Dia tidak tahu berapa banyak wanita yang dia tipu dengan penampilannya.
Dia juga harus mengakui bahwa dia tidak akan bisa melawan David jika David berbicara manis padanya. David terlalu menarik. Begitu dia yakin bahwa David adalah seorang penipu, dia bahkan datang dengan ide untuk menghabiskan sejumlah uang untuk merayakan satu malam bersamanya. David tidak menyadari bahwa temperamennya telah meningkat sejak kekuatan pikirannya mengalami terobosan beberapa hari yang lalu. Meskipun penampilannya tidak berubah, temperamennya telah banyak berubah. Perubahan itu sangat menarik bagi wanita.